Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya para insinyur ngerancang kapal raksasa, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, atau bahkan pesawat luar angkasa? Pastinya mereka nggak mungkin kan langsung ngebangun versi aslinya yang super mahal cuma buat diuji coba dan ya berisiko gagal kan? Nah, rahasianya ada di sebuah metode luar biasa yang bakal kita bedah di sesi kali ini, yaitu analisis dimensional dan pemodelan. Percaya deh, ini tuh ibarat kekuatan super tersembunyi di dunia teknik. Nah, coba bayangin ada sebuah model kapal perusak yang ukurannya mini banget lagi dites di dalam sebuah kolam raksasa. Ini bukan mainan ya. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau kapal sekecil ini bakal ngerespons hantaman ombak dan tekanan badai dengan cara yang sama persis kayak versi raksasanya di tengah lautan lepas? Buat ngejawab teka-teki itu, di pembahasan kali ini kita punya peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari ngomongin kekuatan model skala, aturan dasar soal dimensi, terus ngebongkar rahasia di balik angka tanpa dimensi, resep perhitungannya, sampai akhirnya kita gabungin semua itu di konsep kesamaan dinamis sempurna. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, kekuatan model skala. Sebelum kita mulai ngelakuin eksperimen apapun, ada aturan main paling mendasar soal sifat fisik benda yang harus kita pahami dulu. Poin paling krusial di sini adalah ngebedain antara dimensi dan satuan. Jujur aja, sering banget kan kita kebolak-balik soal ini? Gini, dimensi itu adalah esensi asli dari sesuatu yang kita ukur. Misalnya konsep tentang panjang atau massa. Nah, kalau satuan, itu cuma cara manusia aja buat ngasih angka ke dimensi tersebut. Meja di depan kalian itu bisa diukur pakai sentimeter, meter, atau mungkin inci. Satuannya beda-beda, tapi dimensinya tetap satu, panjang. Contoh serunya ada di alam nih. Pernah lihat serangga anggang-anggang yang kayak punya ilmu sihir bisa jalan di atas air? Sebenarnya dia ditopang sama yang namanya tegangan permukaan. Dan tegangan permukaan ini intinya adalah gaya persatuan panjang. Jadi sekompleks apapun fenomena fisik di dunia ini, semuanya bakal selalu bisa dibedah dan dikembaliin ke 7 dimensi dasar. Kayak massa, panjang, waktu, atau suhu. Sip, dengan dasar itu, yuk kita lanjut ke bagian kedua. Apel, jeruk, dan persamaan. Di sini kita bakal ngelihat hukum matematika absolut yang ngatur apa yang boleh dan nggak boleh kita lakuin sama dimensi-dimensi tadi. Kalian pasti udah sering banget dengar pepatah klasik ini, kita nggak bisa ngejumlahin apel sama jeruk. Di obrolan sehari-hari, maksudnya ya kita nggak bisa ngebandingin dua hal yang emang pada dasarnya beda. Tapi di dunia teknik, wow, ini bukan cuma kiasan. Ini adalah peringatan harfiah yang bener-bener kaku. Aturan ketat tadi itu namanya homogenitas dimensional. Hukum ini bilang tanpa kompromi. Setiap bagian yang kalian tambahin atau kurangin dalam sebuah persamaan, itu dimensinya harus sama persis. Coba deh ambil persamaan Bernoulli soal aliran fluida. Kalau kalian punya bagian rumus yang ngewakilin energi kinetik, terus kalian iseng nyoba nambahin itu sama bagian tekanan, dan ternyata pas dijabarin dimensi dasarnya beda, wah, itu tanda bahaya mutlak. Udah pasti ada yang salah sama rumus kalian. Terus, kalau ngejaga dimensi biar selalu sama itu susah, apa dong solusinya? Nah, di bagian ketiga inilah kita bakal ngebongkar cheat code alias kode curang yang selama ini diandalin banget sama para insinyur hebat. Rahasianya adalah non-dimensionalisasi. Namanya emang panjang dan kedengeran akademis banget ya, tapi idenya super elegan. Kalau kita ngebagi setiap bagian di persamaan dengan sekumpulan variabel yang dimensinya sama, semua satuan ukurannya bakal saling coret, saling meniadakan. Kita secara harfiah ngelucutin satuannya sampai cuma nyisa angka murni. Ini otomatis ngebangkas kerumitan masalah dan tiba-tiba aja ngebuka hubungan universal antar variabel yang lagi kita teliti. Buat ngasih gambaran seberapa gilanya efek trik ini, bayangin dampak efisiensinya. Katakanlah kalian lagi ngetes bola baja yang jatuh, kalau kalian mau neliti efek gravitasi, kecepatan awal, dan ketinggian pakai eksperimen manual biasa, kalian butuh sekitar 125 tes yang beda-beda. Pegel kan? Tapi begitu masalah ini direduksi jadi bentuk tanpa dimensi, parameter yang diuji langsung menyusut drastis. Kalian cuma butuh 5 tes aja buat dapat pemahaman yang persis sama. 125 turun jadi 5. Dan ini yang bikin merinding. Keajaiban aslinya bukan cuma hemat waktu, tapi kemampuannya buat dipakai di lingkungan baru tanpa eksperimen tambahan. Data tanpa dimensi ini sifatnya universal. Jadi, data bola baja jatuh di bumi tadi, itu bisa banget kita pakai buat memprediksi secara akurat pergerakan bola bisbol yang dilempar sama astronot di bulan. Padahal gravitasinya beda jauh kan? Tapi karena dimensinya udah kita lenyapin, fisika dasarnya selaras. Nggak perlu repot-repot terbang ke bulan cuma buat ngelempar bola.
Sampai sini kalian mungkin mikir, wah ini sih butuh intuisi jenius buat nemuin rumusnya. Enggak dong, sama sekali enggak. Di bagian 4 ini, kita bakal lihat kalau ini tuh cuma sekedar ngikutin resep aja. Ada sebuah metode luar biasa rapi yang disebut Teorema Buckingham Pi. Langkahnya gampang banget. Kalian tinggal daftar semua variabelnya, tentuin dimensi primernya, pilih beberapa parameter inti buat diulang, terus tinggal dicampur aja sampai satuan-satuannya saling coret dan ngebentuk kelompok tanpa dimensi. Beneran deh, semudah ngikutin resep bikin kue. Hasil akhirnya, kalian dapat angka-angka spesifik yang bakal ngendalin eksperimen kalian. Lewat proses aljabar ini juga, lahir nih parameter-parameter selebriti di dunia mekanika fluida. Angka-angka yang saking pentingnya sampai dinamain pakai nama penemunya. Ada bilangan Reynolds yang ngukur rasio gaya inersia lawan kekentalan cairan. Terus ada bilangan Freud buat urusan gelombang dan gravitasi. Atau mungkin kalian sering dengar bilangan Mach kalau lagi ngomongin kecepatan jet supersonik. Angka-angka tanpa dimensi inilah yang jadi tulang punggung desain teknologi dunia modern kita sekarang. Nah, sekarang kita sampai di puncak pembahasan kita. Kesamaan dinamis sempurna. Di bagian kelima inilah teori yang panjang lebar tadi benar-benar jadi kenyataan. Coba ingat lagi model kapal perusak berukuran mini yang kita bahas di awal tadi. Biar model itu beneran ngasih data yang valid, dia nggak cuma butuh bentuk fisik yang mirip alias kesamaan geometris. Dia juga butuh pola gerak yang sama alias kesamaan kinematis. Tapi yang paling penting, dia butuh kesamaan dinamis. Ini cuma bisa terjadi kalau parameter tanpa dimensinya, kayak bilangan Reynolds tadi, nilainya sama persis antara si kapal mini dan kapal aslinya. Kalau udah cocok, boom! Semua proporsi gaya yang ngehantam si kapal model bakal jadi bayangan cermin yang sempurna dari kapal raksasanya nanti. Dan klimaks dari kekuatan metode ini bisa kita rasain banget sekarang. Bayangin ada sebuah model kapal selam. Logikanya, kapal selam diciptain buat nyelam di dalam air kan? Tapi tahukah kalian, kadang para insinyur ngetesnya malah di dalam terowongan angin. Iya, pakai tiupan udara. Kok bisa? Karena setelah kita ngitung angka tanpa dimensinya, batasan bahwa cairan yang dipakai ngetes harus sama persis itu hilang. Insinyur bisa ngimulasiin tekanan air laut yang ekstrim cuma dengan niupin udara di kecepatan tertentu. Sifat air dan udara jadi nggak relevan lagi karena rasio matematika gaya-gayanya udah dibikin presisi. Gila kan? Jadi, kesimpulannya, ini bukan cuma sekedar kalkulator atau rumus matematika biasa. Ini soal gimana cara kita ngelihat kenyataan fisik secara berbeda. Kemampuan buat ngeringkas kerumitan alam semesta ke dalam angka murni ngasih kita kendali yang luar biasa sebagai manusia. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kalian pikirin. Mengingat betapa saktinya metode ini, kira-kira masalah dunia nyata kompleks apa lagi ya yang sebenarnya gampang diselesain kalau aja kita mau ngelihat melampaui satuan dan ukurannya? Terima kasih banyak udah nemenin di sesi pembahasan kali ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.